Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Hakim-Hakim pasal yang ke-14. Judul renungan kita pada hari ini adalah tidak dapat digagalkan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Walaupun terlahir sebagai nasir Allah yang mengemban misi penyelamatan bangsa Israel, sejak masa mudanya Simson tidak hidup takut akan Tuhan. Pada suatu hari sepulang dari Timna, Simson meminta pada ayah dan ibunya untuk mengambil seorang gadis Filistin menjadi istrinya. Tentu saja keinginannya ditentang oleh orang tuanya. Tidak seharusnya orang Israel mengambil istri dari bangsa yang tidak mengenal Allah. Namun Simson itu bersikeras, artinya dia tidak menaati nasihat orang tuanya, sekaligus tidak menaati perintah Tuhan. Ketidaktaatan Simson menunjukkan bahwa dia tidak menghormati Tuhan. Alih-alih tunduk pada perintah-perintahnya, dengan kekuatannya Simson mencoba mengendalikan diri kehidupannya. Apakah ketidaktaatan Simson menggagalkan rencana Allah? Tentu tidak. Faktanya, ketika Simson tidak mengizinkan Tuhan mengendalikan kehidupannya, Tuhan menunjukkan dirinya tetap berdaulat. Dengan menggunakan ketidaktaatan itu sebagai bagian dari rencananya. Gara-gara memperistri gadis Filistin, Simson si keras kepala akhirnya berselisih dan melawan orang Filistin. Perlawanan tersebut memberikan keuntungan bagi orang Israel, yakni melepaskan mereka dari rongrongan orang Filistin. Terjerumus ke dalam dosa bukan berarti rencana Allah dalam kehidupan kita gagal. Seperti pengalaman Simson, dia dapat menggunakan ketidaktaatan kita sebagai bagian dari rencananya. Namun, jangan jadikan kebenaran ini sebagai alasan untuk berbuat dosa. Apabila hari ini kita jatuh dalam dosa, kita harus segera bangkit dan kembali kepada Tuhan. Biarkan hikmat Allah mengatur ulang kehidupan kita sehingga kita tidak kehilangan satu pun dari rencananya yang berharga. Kedaulatan Allah dibuktikan melalui rencananya yang tidak pernah gagal. Oke, mari kita lihat pembahasannya ya. Sebuah momen yang seharusnya mendatangkan sukacita malah menimbulkan duka cita dan kekecewaan yang mendalam. Momen apakah itu? Ya, mari kita lihat ya. Hakim-Hakim pasal yang ke-14. Simson pergi ke Timna dan di situ dia melihat seorang gadis Filistin. Dia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, di Timna aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong ambillah dia menjadi istriku. Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, tidak adakah di antara orang anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan, sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu? Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, ambillah dia bagiku sebab dia kusukai. Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya. Sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin. Karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Lalu pergilah Simson beserta ayahnya dan ibunya ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Pada waktu itu, berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya. Tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya itu. Maka pergilah dia ke sana, lalu bercakap-cakap dengan perempuan itu, sebab Simson suka kepadanya. Setelah beberapa waktu, kembalilah dia ke sana untuk kawin dengan perempuan itu, dan ketika dia menyimpang dari jalan untuk melihat bangkai singa itu, tampaklah ada kawanan lebah pada kerangka singa itu dan juga madu. Dikeruknya madu itu ke dalam tangannya, dan sambil memakannya, dia berjalan terus, kemudian pergilah dia kepada ayahnya dan ibunya, dan memberikannya juga kepada mereka, lalu mereka memakannya. Tapi tidak diceritakannya kepada mereka bahwa madu itu dikeruknya dari kerangka singa. Setelah ayahnya pergi pada perempuan itu, Simson mengadakan perjamuan di sana, sebab demikian biasanya dilakukan orang-orang muda. Ketika mereka melihat dia, dipilihnya 30 orang kawan untuk menemani dia. Kata Simson kepada mereka, aku mau mengadakan suatu teka-teki kepadamu, jika kamu dapat memberikan jawabnya dengan tepat kepadaku dalam 7 hari, selama perjamuan ini berlangsung dan menebaknya, maka aku akan memberikan kepadamu 30 pakaian lenan dan 30 pakaian kebesaran. Tapi jika kamu tidak dapat memberikan jawabannya kepadaku,
maka kamulah yang harus memberikan 30 pakaian dalam dan 30 pakaian kebesaran kepadaku. Kata mereka kepadanya, katakanlah teka-tekimu itu supaya kami dengar. Lalu katanya kepada mereka, dari yang makan keluar makanan, dari yang kuat keluar manisan. Ada 3 hari lamanya mereka tidak dapat memberi jawab teka-teki itu. Pada hari ke-7 berkatalah mereka kepada istri Simson, bujuklah suamimu supaya diberitahukanlah kepada kami jawaban teka-teki itu. Kalau tidak, kami akan membakar engkau beserta seisi rumah ayahmu. Apakah engkau mengundang kami untuk menjadi kami miskin? Tidak, bukan? Lalu menangislah istri Simson sampai memeluk Simson, katanya, engkau benci saja kepadaku dan tidak cinta kepadaku. Suatu teka-teki kau katakan kepada orang-orang sebangsaku, tetapi jawabnya tidak kau berikan kepadaku. Sautnya kepadanya, sedang pada ayahku dan ibuku tidak kuberitahukan, masa akan engkau akan kuberitahukan? Tetapi istrinya itu menangis di sampingnya selama ke-7 hari mereka mengadakan perjamuan itu. Pada hari yang ke-7 diberitahukannya lah kepadanya karena dia merengek-rengek kepadanya. Kemudian perempuan itu memberitahukan jawab teka-teki itu kepada orang-orang sebangsanya. Lalu pada hari yang ke-7 itu sebelum matahari terbenam berkatalah orang-orang kota itu kepadanya, apakah yang lebih manis daripada madu? Apakah yang lebih kuat daripada singa? Sautnya kepada mereka, kalau kamu tidak membajak dengan lembu betina aku, pasti engkau tidak menebak teka-tekiku. Maka berkuasalah roh Tuhan atas dia, lalu pergilah dia ke Askelon dan dibunuhnya 30 orang di sana. Diambilnya pakaian mereka dan diberikannya pakaian-pakaian kebesaran itu kepada orang-orang yang dapat memberi jawab teka-teki itu. Tetapi amarahnya masih juga bernyala-nyala, lalu pulanglah dia ke rumah ayahnya. Maka diberikanlah istri Simson itu kepada awannya, bekas pengiringnya. Nah, sekarang kita bahas ya. Rasa suka versus taat terhadap firman Tuhan. Saudara, Simson ini kalau kita lihat ya, tidak peduli terhadap hukum Israel yang mengatakan bahwa dalam mengambil pasangan hidup itu harus seiman. Jadi dari sini kita lihat, ketika hawa nafsu dan kesukaan manusia itu melebihi ketaatannya akan firman Tuhan, kita akan lihat modelnya jadinya seperti Simson ini. Berhati-hatilah terhadap keputusan ini, keputusan di mana engkau mengutamakan hawa nafsumu jauh lebih daripada ketaatanmu terhadap firman. Karena kisah ini nantinya akan berakhir dengan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan Simson. Jadi ini ironi ya. Ketika seorang mengambil keputusan sesuai dengan hawa nafsunya, keinginannya, orang itu akan berharap segala sesuatu kan peristiwanya itu pasti akan berakhir baik sesuai dengan keinginannya. Tapi justru ketika orang itu tidak taat firman Tuhan dan mentaati keinginannya, maka yang terjadi, hasil akhirnya nanti, itu justru mereka tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Suatu ironi bukan? Luar biasa ya. Nah, ayat 3. Ayat 3 ini sebenarnya ingin mengatakan ya, orang tua ini sudah menasehati Simson untuk tidak mengambil perempuan itu. Orang tua Simson ini secara eksplisit mengatakan, loh kok kamu mau sama bangsa Filistin? Bangsa Filistin itu dikasih keterangan orang tidak bersunat. Artinya apa? Sunat itu adalah perjanjian kekal antara Allah dan umatnya. Ada darah yang tercurah. Nah, bangsa Filistin bukan bangsa yang kepadanya Allah melakukan perjanjian atau covenant. Sedangkan bangsa Israel sebagai bangsa yang melakukan perjanjian dengan Allah, itu tidak boleh kawin campur. Karena kalau kawin campur mana-mana nanti identitas bangsa Israel nanti kan ternodai dan hilang. Gitu ya. Jadi, memang bangsa Israel adalah bangsa yang memang dikhususkan untuk perjanjian. Sedangkan bangsa Filistin memang itu bangsa yang tidak dikhususkan Tuhan dalam perjanjian. Nah, kalau sunat pengertiannya itu adalah perjanjian penebusan oleh Kristus melalui darah yang tercurah. Karena tindakan sunat itu akan mencurahkan darah. Jadi perjanjian Tuhan dengan orang Israel yang berhubungan dengan keselamatan bangsa Israel itu hanya bisa dilakukan oleh darah yang tercurah. Bangsa Israel itu adalah kaum pilihan, melambangkan kaum pilihan. Jadi kaum pilihan Tuhan itu hanya bisa terjadi selamat melalui
penebusan Kristus, di mana melalui peristiwa penebusan Kristus itu ada darah yang tercurah. Oke, sekarang kita kembali kepada respon Simpson. Nah, respon Simpson sama-sama kita tahu bahwa dia tetap tidak mau mendengarkan orang tuanya. Jadi hati-hati ya saudara-saudara, kalau Anda tidak mendengarkan nasihat orang tua, apalagi nasihat orang tuanya itu sesuai dengan firman, maka apa yang kau alami itu pasti tidak akan terjadi sesuai keinginanmu. Bahkan engkau akan mengalami kejadian yang tidak engkau harapkan. Ketidaktahuan dan rencana Tuhan. Tetapi ayahnya dan ibunya, dikatakan ini ya, yang berwarna oranye, tidak tahu hal itu daripada Tuhan. Nah, jadi fakta bahwa Simpson itu mencintai gadis Timna, orang Filistin, pasti akan membuat sedih kedua orang tua Simpson. Mungkin kedua orang tua Simpson ngomong, masa sih perempuan Israel gak ada satupun sing pantas atau menarik perhatiannya. Kenapa kok ngambil orang Filistin? Pasti pikirannya kayak gitu. Pasti ketika memikirkan hal itu, pasti ada kesedihan dan ketidaktahuan. Mungkin bertanya-tanya pada Tuhan, Tuhan kenapa yo anakku kok seneng ngambil orang Filistin? Nah, pasti gitu ya. Nah, di tengah ketidaktahuan, yakinlah bahwa Tuhan ada rencana yang lebih besar bagi Simpson yang tidak diketahui oleh kedua orang tuanya. Simpson akan dipakai oleh Tuhan untuk membinasakan orang Filistin. Sehingga Simpson dalam kehidupannya itu harus cari gara-gara dengan orang Filistin. Nah, kalimat yang berwarna merah ini penting. Saya bacakan ya. Ketidaktahuan kita, bahkan kesedihan kita terhadap suatu fakta yang sama sekali kita tidak harapkan, seringkali merupakan bagian dari rencana Tuhan yang tidak kita pahami. Jadi artinya gini ya, kalau kita percaya bahwa Tuhan itu memang Allah yang berdaulat, maka tidak ada satu peristiwa apapun yang di luar kendali Tuhan. Kalau tidak ada suatu peristiwa apapun yang di luar kendali Tuhan, maka kita ini bisa dengan secure, dengan aman. Walaupun kita penuh ketidaktahuan karena keterbatasan kita, maka kita bisa tetap beriman bahwa Tuhan selalu dan pasti akan memberikan yang terbaik. Suatu hambatan dalam perjalanan hidup. Lalu pergilah Simpson beserta ayahnya dan ibunya ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simpson dengan mengaum. Ini suatu hambatan terjadi ya, ketika kedua orang tua Simpson dan Simpson hendak pergi ke Timna. Mungkin sebagian orang mengatakan, wah ini seperti larangan untuk pergi ke Timna karena dihalang-halangi singa. Tetapi justru peristiwa ini nantinya akan menjadi inspirasi bagi Simpson untuk membuat teka-teki bagi penduduk Timna. Jadi kehadiran singa itu bukan peringatan Tuhan kepada Simpson supaya tidak pergi Timna. Malah itu akan menjadi inspirasi bagi Simpson untuk membuat teka-teki yang jadi buat masalah sama orang Filistin. Gitu ya ceritanya ya. Oke. 6. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia, dan singa itu dicabiknya. Simpson itu memperoleh kekuatannya, itu berasal dari Tuhan. Itu sebabnya perlu saya tekankan yang kalimat yang berwarna kuning. Berkuasalah roh Tuhan atas dia. Jadi Simpson memperoleh kekuatan yang dahsyat itu bukan dari dirinya sendiri. Hasil yang terjadi ketika roh Tuhan berkuasa adalah sangat dahsyat, yaitu singa itu dicabiknya. Raja hutan loh, singa loh dicabiknya. Sampai kekuatannya itu hilang. Dan hilangnya kekuatannya itu sampai disamakan dengan kambing yang tidak memiliki keperkasaan atau kekuatan apapun. Jadi benar-benar singa yang biasanya memiliki tenaga yang hebat, ketika ngelawan Simpson ini kayak gak ono arti nih. Gitu ya. Nah, Simpson tidak ingin membuat orang tuanya khawatir atau berpikir bahwa peristiwa Simpson bertemu dengan singa itu adalah pertanda dari Tuhan untuk supaya Simpson tidak menikahi gadis Timna itu. Nah, Simpson tidak ingin kedua orang tuanya itu memiliki pemikiran seperti itu. Itulah sebabnya Simpson menyembunyikan peristiwa ini dari ayahnya dan ibunya. Saudara perhatikan kalimat yang berwarna hijau.
tidak diceritakannya kepadanya, kepada ayahnya atau ibunya. Kalau saudara bertanya-tanya, kenapa kok tidak mau cerita? Ya karena itu tadi. Karena kalau cerita akan semakin memperkuat ayahnya dan ibunya berpikir, loh ketemu singa toh, berarti artinya kamu tidak boleh ke timna. Nah, Simpson tuh tidak pengen kedua orang tuanya itu memiliki pemikiran seperti itu. Gitu loh. Hidup dalam persembunyian. Nah, ini setelah beberapa lama ya, terus dikeruknya madu ke dalam tangannya sambil makannya. Jadi ada lebah bersarang di kerangkanya singa. Jadi singanya sudah meninggal agak lama sehingga tinggal kerangka. Nah, di kerangkanya itu ada lebah, lebahnya bersarang, terus kemudian ada madunya. Nah, ini kenapa kok penting? Karena gini ya, bangkai dari suatu binatang itu najis. Jangankan suatu binatang, manusia meninggal nyentuh najis kok. Apalagi ini bangkai, sudah jadi bangkai dari binatang itu najis. Tapi rupa-rupanya ya, Simpson itu gak pedulikan najis, gak ngurus. Simpson itu memperhatikan kenikmatan lebih daripada hukum kesucian. Madu itu lambang kenikmatan. Makan madu, minum madu, enak tuh ya. Kenikmatan. Tapi kalau kenikmatan itu diperoleh dengan cara yang bersifat najis, maka haruskah kita tetap menikmati kenikmatan itu? Kalau bagi Simpson, tetap gak peduli. Kerangka itu najis tau apa, gak peduli. Nah, Simpson di lain pihak memang memiliki kepedulian terhadap orang tuanya. Kok tahu? Karena Simpson itu memberikan madu kepada orang tuanya. Hanya saja Simpson seharusnya tidak memberikan madu yang berasal dari kerangka. Karena kalau misalkan Simpson itu memberikan madu yang berasal dari kerangka, itu sama saja dengan membuat kedua orang tuanya Simpson secara tanpa sadar itu menjadi najis. Jadi artinya begini, Simpson itu tulisan kuning ya. Simpson itu selalu hidup dalam persembunyian dari kedua orang tuanya. Demi menghindarkan dirinya dari masalah. Saudara, apa sih enaknya orang yang hidup dalam pelarian terus-menerus? Gak ada enaknya, saudara-saudara. Tapi itulah yang dialami oleh orang-orang berdosa. Nah, ini sekali lagi ya, suatu cara yang keliru dalam membina relasi. Saudara, ketika Simpson mengumpulkan 30 orang, terus Maya itu pengen memberikan teka-teki. Terus kemudian teka-teki itu ditebak sampai titik ini harusnya tidak apa-apa. Tapi masalahnya kalau tidak bisa nebak, itu harus menggunakan kayak judi ya, lu bayar aku. Tapi misalnya lu bisa nebak, aku akan bayar kamu. Nah ini judi. Nah kalau judi itu pasti ada win-lose, gak mungkin win-win. Gak ada judi sing win-win, gak ada. Pasti win-lose. Nah, permasalahan nih, Simpson itu membina relasi dengan orang terdekatnya ini menggunakan cara yang salah. Karena sistemnya bukan win-win, tapi win-lose. Saya menang, kau kalah, atau sebaliknya saya kalah, kau menang. Loh, kayak gitu loh. Jadi bagaimana Simpson membuat relasi yang baik dengan orang yang baru dikenalnya jikalau sistem yang diperkenalkan adalah sistem win-lose? Pasti nggak bisa, bukan? Hal ini perlu kita pelajari dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan pernah kita membuat sistem relasi itu win-lose. Karena kalau membuat sistem relasi itu win-lose, yang terjadi adalah orang tidak akan respect atau malah tidak akan mau menjalin relasi dengan kita. Seperti yang terjadi peristiwa ini. Kemudian yang mengeluarkan teka-teki ya, dari yang makan keluar makanan. Kita sih sama-sama sudah tahu ya. Dari yang makan keluar makanan maksudnya singa keluar makanan karena singa ini mati, ada makanan apa? Madu, maksudnya gitu. Dari yang kuat, maksudnya singa tadi keluar manisan, madu. Jadi kita tahu jawabannya ini berhubungan dengan singa dan madu. Ceritanya kayak gitu. Nah terus mereka coba-coba mikir-mikir ya, 3 hari lamanya mereka nggak bisa memberikan jawaban. Memang diakui sih, teka-teki Simpson ini kalau kita nggak tahu latar belakangnya itu sulit. Coba bayangkan ya saudara tidak tahu ceritanya. Maka orang akan berpikir gini ya, saya berandai-andai ya. Dari yang makan keluar makanan. Logikanya dari yang makan ini kan makhluk hidup. Makhluk hidup itu butuh makan, bukan memproduksi makan. Maka dari yang hidup dari yang makan keluar makanan.
dari yang hidup, misalkan manusia atau binatang, keluar makanan. Lo aneh toh ya. Bagaimana mungkin makhluk hidup bisa mengeluarkan makanan dari dirinya sendiri? Kemudian dari yang kuat keluar manisan. Apa hubungannya kekuatan dan rasa sensori manis? Rasa sampai kuat itu kan gak ada hubungan itu. Nah, kalau kita tidak mengerti peristiwa daripada singa dan madu tadi itu ya, lebah tadi itu ya, maka kita pasti akan bingung untuk menjawab teka-teki ini. Terus kemudian mulailah mereka 30 orang itu frustrasi. Mulai keluar ancaman. Kami akan membakar engkau, ngomongin perempuan gitu ya, beserta seisi rumah ayahmu. Nah, cuma dia tok, tapi seisi rumah ini ayahmu. Tidak cuma ayahmu saja, tapi seisi rumah. Jadi materi ini mau dihabisi. Apakah engkau mengundang kami untuk membuat kami jadi miskin? Rupa-rupanya pakaian kebesaran dan kain lainan itu harganya mahal, Be. Kalau misalnya nggak terlalu mahal, nggak mungkin mereka kebakaran jenggot model kayak gini. Jadi kelihatannya ya, kalau lihat model ini ya, gadis Timna ini berasal dari lingkungan keluarganya preman rasanya. Keluarga yang menyukai kekerasan, bahkan tidak mau rugi sedikit pun, dan menghalalkan segala cara, bahkan kalau perlu samber nyawa, yang penting dia tidak rugi. Wih, ngeri ini ya, ngeri sekali ini. Ayat 17. Istrinya tuh menangis di sampingnya selama 7 hari mereka mengadakan perjamuan. Lah, sekarang ini mulai ironi suatu pernikahan tuh ya. Pada waktu orang tuh pesta pernikahan, kan gak lucu kalau mantannya perempuan tuh nangis, gak lucu. Jadi ini yang diharapkan pengantinnya tuh seneng gitu ya. Ternyata nangis. Nangis karena apa? Karena Simpson gara-gara mengucapkan teka-teki gitu loh. Coba oleh dia dak ngomong teka-teki ya langsung guyang-guyu cekingisan ini wisan. Ya toh. Gak mungkin nangis. Tapi gara-gara mau teka-teki ambek pingin pakaian gratisan 30 itu ya. Pakaian kebesaran gratisan itu yang gitu ya. Ya ini jadinya istrinya nangis sampean. Nah, ini jadi sang istri nih ya memulai hari di mana seharusnya dia tuh berbahagia dalam pernikahan nih, malah jadi hari yang paling menakutkan. Yaitu apa? Nyawanya itu terancam. Kalau dia sampai gagal mendapatkan jawaban teka-teki itu dari Simpson. Sampai seperti itu. Jadi dari hari yang seharusnya paling membahagiakan, selamat menempuh hidup baru, pernikahan kan gitu. Tetapi justru menjadi hari yang paling menakutkan karena nyawanya terancam. Nah, kemudian begitu ayat 18 dikatakan, apa yang lebih manis daripada madu dan apa yang lebih kuat daripada singa? Kemudian Simpson taulah. Ketika penduduk Timna itu berhasil menebak teka-tekinya, taulah bahwa Simpson itu yang memberitahukan adalah istrinya sendiri. Dari mana? Ini kan ngomong ya, kalau kamu tidak membajak dengan lembu betinaku, ini saya yakin ini adalah gambaran daripada istrinya, lembu betina. Terus Simpson adalah orang yang berkomitmen ya dengan janjinya ya. Walaupun istrinya itu mengkhianati dia. Tapi karena dia sudah berjanji akan memberikan 30 kain lainan dan 30 kain kebesaran, maka dia berkewajiban untuk mendapatkannya. Caranya gimana? Dia berkuasalah roh Tuhan atas dia, pergi ke Askelon, mungkin tempatnya orang kaya-kaya gitu ya. Dibunuh langsung 30 orang. Gak salah apa-apa, langsung dibunuh. Diambil pakaian mereka dan diberikannya pakaian-pakaian kebesaran itu pada orang-orang yang dapat memberikan jawab teka-teki itu. Tapi amarahnya masih nyala-nyala, ngamuk, panas ini ya. Lalu pulanglah dia ke rumah ayahnya. Apa yang terjadi? Diberikanlah istri Simpson itu kepada kawannya. Jadi Simpson yang tadinya suka sekali, ya ayat 7 ya. Maka pergilah dia ke sana ke Timna lalu bercakap-cakap dengan perempuan itu. Sebab Simpson suka apanya ya? Rasa suka menjadi rasa benci. Dari cinta menjadi benci, saudara-saudara sekalian. Gara-gara apa? Seperti yang saya katakan di atas tadi, gara-gara Simpson mengikuti hawa nafsunya. Lebih daripada dia mengikuti Tuhan. Ketika seorang mau mengikuti hawa nafsunya, dia pikir semua kejadian akan sesuai dengan keinginannya. Tapi justru ketika dia mengikuti hawa nafsunya, maka segala sesuatunya berbalik 180 derajat.
semuanya menjadi kekecewaan. Sehingga dia yang harusnya menikahi daripada perempuan itu, malah istrinya saat itu juga ditinggalkannya. Yang harus kita gali ya, informasi atau kita kenal, itu bukan hanya pribadi orang yang kita sukai, tapi juga latar belakang budaya dan keluarga yang membesarkannya. Karena perempuan daripada Timna di Filistin, ini saya yakin dan percaya ini adalah keluarga yang tetap tidak mau kalah, cara pikirnya preman, pengen merampas, tidak mau rugi, sehingga dia menggunakan segala cara, bahkan sampai mengancam nyawa kerabatnya pun dia lakukan. Hanya semata-mata tidak mau memberikan atau tidak mau kehilangan 30 pakaian kebesaran. Oke, renungan kita sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.